teman-teman, saya Alvira Fartojana dari kelas 11 TKJ 1 akan memaparkan materi tentang IP address dan subnetting. Dalam materi ini ada IP address dan subnetting, IP public dan IP privat, classful dan classes addressing, classes subnetting, konsep block subnet, dan konsep switch dan router. Yang pertama adalah pengenalan IP address dan subnetting. IP address merupakan suatu perangkat yang ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan maupun wireless. Tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebut yang dinamakan IP address. Jadi setiap perangkat yang membutuhkan identitas kepemilikannya yang dinamakan IP address, dan jika ingin terhubung antar device, maka memerlukan IP address. IP address dibagi menjadi dua. Yang pertama IP versi 4 dan yang kedua IP versi 6. Yang kedua adalah subnetting. Subnetting adalah upaya atau proses untuk mencegah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatas oleh kelas-kelas IP. Nah, IP versi 4 ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, IP address public dan IP address privat. Untuk IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi, misal ketika kalian mengakses facebook.com, YouTube, dan lain sebagainya, maka secara tidak langsung kalian mengakses IP publik. Sedangkan alamat IP privat biasanya digunakan dalam jaringan lokal seperti sekolah, kantor, dan lainnya, dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian terpenting dari konsep yang dikenal sebagai addressing translation, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Nah, selanjutnya ada classful dan classes addressing. IP public dan IP privat itu diklasifikasikan menjadi 5 kelas, yaitu kelas A, B, C, D. Namun untuk kelas D dan E itu tidak bisa digunakan karena hanya untuk pengujian. Seperti IP address privat adalah alamat IP yang digunakan pada jaringan LAN. IP address public adalah alamat IP yang digunakan secara global di internet. Oktet kelas A dari 0 sampai 127, kelas B 128 sampai 191, kelas C 192 sampai 223. Jika kita lihat, ini ada istilah CIDR. CIDR merupakan nama lain dari prefix. Prefix sendiri sama jenisnya dengan subnet mask. Prefix ini menunjukkan jumlah yang bisa digunakan, jumlah IP yang bisa digunakan oleh kita. Namun prefix biasanya digunakan untuk vendor MikroTik, sedangkan subnet mask ini digunakan oleh vendor Cisco. Nah, selanjutnya kasus subnetting. Untuk melakukan proses subnetting, kita harus melakukan beberapa proses seperti prefix yang sesuai, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan range IP. Prefix merupakan jumlah IP yang bisa digunakan, sementara subnet mask adalah representasi dari prefix yang sama jenisnya, yaitu menunjukkan jumlah IP yang bisa digunakan. Untuk IP network adalah tanda alamat pada suatu jaringan LAN. IP broadcast adalah alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan tersebut. Nah, untuk range IP, kita bisa menggunakan range IP berapa saja yang bisa kita gunakan. Nah, selanjutnya konsep blok subnet. 3 blok subnet ini diibaratkan sebuah ruangan yang perlu diketahui bahwa antar blok subnet itu tidak bisa saling komunikasi. Seperti istilahnya, lantai 1 menggunakan blok subnet pertama, lantai 2 menggunakan blok subnet kedua, dan lantai 3 menggunakan blok subnet ketiga.
Nah, jika setiap kumpulan device ini menggunakan blok subnet sama, maka bisa berkomunikasi. Namun masalahnya, jika lantai 1 ingin berkomunikasi dengan lantai 2, ini perlu tambahan perangkat lainnya. Nah, selanjutnya IP versi 4 delivery type. Nah, di dalam delivery type itu ada 3 jenis. Yang pertama unicast, yang kedua multicast, yang ketiga broadcast. Untuk IP versi 4 delivery type ini bisa diartikan sebagai mekanisme dalam pengiriman data. Nah, yang pertama kita bahas unicast. Unicast adalah proses pengiriman data yang hanya bisa diterima oleh satu buah host saja. Contohnya, seperti yang dilakukan oleh IP address. Nah, yang kedua adalah multicast. Multicast ini adalah sebuah proses pengiriman data yang dilakukan oleh satu host ke beberapa sekelompok klien ya, perangkat. Contohnya seperti IP address kelas D. Nah, untuk broadcast adalah proses pengiriman data yang diterima oleh semua jaringan. Contohnya, cara kerja ARP yaitu melakukan pengiriman ARP yang dilakukan oleh switch. Yang terakhir ada konsep switch dan konsep router. Untuk switch sendiri adalah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan banyak komputer pada suatu network yang sama. Sedangkan untuk router adalah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan antar komputer yang berada pada network yang berbeda. Jadi switch hanya bisa untuk satu network yang sama, kan untuk router ini pada network yang berbeda atau banyak. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.